Berikutnya kami persilakan Ibu Dwi. Ibu Dwi yang akan berinteraksi dengan Ustadz Irfan Has. Silakan Ustadz Irfan Has. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk kesempatan yang diberikan Ustadz. Wa iyyakum. Ini pengalaman ya Ustadz. Tentang hutang piutang. Sebenarnya berkaitan dengan suami saya. Beliau punya teman seorang takmir masjid, seorang dai juga. Beliau juga mempunyai usaha lain, seorang penjahit. Suatu ketika datang ke rumah meminjam sejumlah uang kepada abinya. Beliau sendiri yang menjanjikan, Pak Imam, nanti seminggu anak ganti. Ya, suami saya nggak pernah nagih karena teman ngaji gitu ya. Seiring berjalannya waktu bukan hanya seminggu, bukan sebulan, tapi bertahun-tahun kemudian. Terus sampai akhirnya saya, kok begitu ya Bi? Saya bilang, itu kan Ustadz loh dia, takmir masjid pula. Saya bilang, kalau akhlaknya begitu, kok nggak ada omongan ya Bi? Kalau memang belum bisa ganti, ngomong gitu kan. Jadi biar kita ikhlaskan. Nggak ganti lama, ada teman lain yang datang ke rumah. Mbak, saya ini dong mau nanya, kenapa Bu? Kemarin, katanya waktu itu Mbak kenal sama Ustadz ini enggak? Dia ngomong gitu kan. Oh iya, itu teman ngaji suami saya. Saya bilang, kenapa Bu? Iya, suami saya dikasih proposal, katanya diajak kerja sama dengan seorang desainer terkenal. Terus dia mengajukan, udah bukan ratusan lagi Ustadz gitu ya. Kalau suami saya waktu itu cuma nyut-nyut gitu ya. Ini puluhan nyut gitu kan. Terus kenapa Bu? Gitu. Saya dengar dari Ustazah ini katanya saya suruh tabayun dulu ke Ibu katanya. Benar enggak? Dia pengembaliannya gimana tuh gitu. Waduh, dilema gitu. Saya bilang, coba saya tanya suami dulu Bu, mungkin udah diganti, saya bilang gitu ya. Ternyata sampai detik ini pun memang belum ada konfirmasi gitu. Terus saya sama suami gini, kita gimana nih posisinya? Ada orang mau dipinjamin duit lagi dan ternyata bukan cuma satu orang. Ada beberapa orang dan jumlahnya yang di atas 10 gitu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kan kita pernah mendengar tutupi aib saudaramu. Ya. Tapi ini orang ini membahayakan menurut saya Ustadz ya. Ya. Karena dengan begitu nanti orang akan stigmanya negatif. Ustadz doang gelarnya, utang nggak mau bayar gitu kan. Dilema Ustadz. Ya. Sungguh dalam hati tuh nggak pingin gitu menceritakan keburukan. Jadi akhirnya saya dengan suami bersepakat ya sudah kalau ada yang tanya ya cerita saja. Okay. Ya waktu itu beliau pernah pinjam. Dan beliau sendiri yang menjanjikan termin waktu sekian. Terus sudah dibayar belum dia tanya gitu. Ya. Belum. Apakah yang kami lakukan ini benar atau salah? Kami niatnya ingin mencegah orang lain dari keburukan sosok ini gitu Ustadz. Apakah itu berkaitan dengan tema yang disampaikan? Di depan tuh baik banget sampai orang tuh percaya. Jadi si ibu ini bertengkar sama si bapak. Si bapak udah langsung ACC, udahlah kasih aja kita habis dapat tender gitu kan. Jadi casingnya itu casing yang solih, yang baik begitu takmir ya masjid, Bu? Pak. Masjid. Gitu ya. Jadi itu yang bikin gemeter gitu. Itu saja. Apa alangkah yang terbaik apa gitu jika ada kejadian seperti itu. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah memuliakan ibu dan sekeluarga. Amin amin Allah memuliakan seluruh hadirin dan pemirsa TV One dimanapun berada. Allah berfirman ayat terpanjang dalam Quran Al-Baqarah 282. Ini ayat terpanjang bukan tentang jodoh, pernikahan atau bukan tentang apapun. Ayat terpanjang bicara tentang hutang. Makanya hadirin hati-hati yang datang nangis-nangis. Yang datang memelas, begitu ditagih dia yang lebih galak. Ada yang kayak gitu? Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayatum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau ada transaksi di antara kalian terkait finansial, keuangan yang sifatnya tadi utang piutang, faktubuh, bubuhkan hitam di atas putih, dicatat. Nanti sebentar ya saya pinjam dulu boleh nggak uangnya 1 juta, saya balikin, yakin. Hari ini hari apa? Ahad. Ahad depan saya balikin. Ahad depan tuh kapan?
Oh nanti seminggu lagi atau 1 pekan lagi, 7 hari lagi, tagih. Kalau ada orang punya hutang sama kita, tagih. Selain dicatat, tagih. Menagih hutang tanda sayang. Karena nanti hutang itu kalau tidak diikhlaskan untuk dilunasi, dia tetap wajib membayar hutang itu. Kapan bayarnya? Di akhirat. Yauma la yanfa'u mal. Ada hari di mana besok harta nggak ada lagi manfaatnya, nggak ada lagi fungsinya, nggak berlaku dinaron wala dirhaman wala mata. Uang koin emas nggak berlaku, uang koin perak nggak berlaku, semua nggak berlaku kecuali dia membayar dengan pahala atau dosa-dosanya. Ibu, kalau punya hutang ditagih boleh nggak Ustadz? Harus, bukan boleh lagi. Ditagih itu harus. Tapi saya udah pegel Ustadz, nagih sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, berkali-kali bilangnya entar, esok, entar. Udah begitu terus, entar besok, entar besok. Terus saya harus gimana? Kalau ibu mau ikhlaskan itu jauh lebih baik. Tapi berat. Tapi kita tahu hadiahnya adalah sesuatu yang jauh lebih baik yang Allah janjikan di surga nanti. Tapi kalaupun ibu nggak ikhlas, itu pun juga pasti kembali. Karena di akhirat nanti akan kembali dalam wujud dan bentuk yang lain. Terus terkait pertanyaan beliau yang barusan beliau cerita, ada orang mau cross check tentang kepribadian si fulan nih. Beliau bayarnya gimana, pembayarannya kayak apa, benar atau enggak, amanah atau enggak. Saya ngasih tahu yang saya alami dengan jujur, orangnya enggak, mohon maaf, orangnya enggak amanah. Mohon maaf, orangnya katanya bilangnya besok 7 hari lagi, ternyata 7 tahun hutang yang enggak dibayar-bayar. Apakah itu menceritakan sesuatu termasuk aib? Jawabannya tidak. Dan itu diperbolehkan untuk apa? Menjaga supaya nggak ada orang lain yang terkena madorot lebih besar dari apa yang baru saja kita alami. Dan itu boleh diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi jawaban. Barakallah. Baik, terima kasih Ustadz Irfan Has, Jufri terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan atas apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita semuanya terhindar dari orang-orang munafik dan juga diri kita terhindar dari sifat-sifat yang membungkus kebaikan untuk kejahatan kita yaitu munafik. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.